pabrikan Eropa berkumpul membahas sesuatu yang dirasa akan bisa menghalangi kemajuan Honda nih. Memang Honda saat ini belum sekuat rival-rivalnya. Tapi, jika dana pengembangan tidak dibatasi, maka kekuatan finansial Honda akan bisa mengalahkan pabrikan Eropa. Nah, dengan begitu, maka usulan pembatasan anggaran mungkin akan bisa mencegah hal itu terjadi. Tapi, apakah ini adil? Apa memang ini cara untuk mendominasi? Dan juga ada BCT yang mengungkapkan ogah berbagi data dengan Martin karena mereka berdua sedang memperebutkan kejuaraan dunia. Dan tidak akan ragu membangun tembok pembatas di garasi seperti dulu ketika Valentino Rossi dengan Lorenzo. Wah, seru nih kalau ada drama-drama begini. Tapi serius nggak tuh? Dan juga ada Yamaha yang merespon protes Quartararo dengan menurunkan motor baru di Jerez untuk dites dan ikut balapan. Nah, seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Buat teman-teman pecinta MotoGP yang suka berita lebih tajam dan lebih update, bisa langsung berlangganan di TNT. Cukup mulai dari 10.000 saja, sudah mendapatkan konten eksklusif yang update lebih banyak setiap hari. Tentang progres, perkembangan teknik, dan juga rumor transfer. Salam TNT MotoGP. Isu pembatasan anggaran di MotoGP semakin menarik ketika dibedah dari sudut pandang yang lebih tajam. Bukan sekedar regulasi, tapi potensi rem sistematis terhadap kebangkitan Honda Racing Corporation. Narasi ini menjadi semakin kuat ketika kita tidak hanya melihat performa di lintasan, tapi juga membandingkan kekuatan finansial real antara pabrikan dari sisi bisnis utama mereka, penjualan sepeda motor global. Perbandingan ini langsung memperlihatkan jurang yang sangat lebar. Honda Motor Company bukan hanya pemain besar, tapi raksasa absolut. Secara global, Honda mampu menjual sekitar 20 juta unit sepeda motor per tahun, dengan dominasi pasar mencapai sekitar 40% dunia. Angka ini bukan sekedar besar, ini berada pada level yang tidak bisa disentuh oleh pabrikan lain di MotoGP. Bahkan, sebagian besar penjualan tersebut datang dari Asia, termasuk Indonesia, yang menjadi tulang punggung volume mereka. Bandingkan dengan Ducati, yang justru menjadi tolok ukur kesuksesan di MotoGP saat ini. Secara performa balap, mereka mendominasi. Tapi secara bisnis volume, Ducati hanya bermain di segmen premium dengan penjualan sekitar 54.000 unit per tahun. Bahkan, di masa terbaiknya, Ducati hanya menyentuh kisaran 60.000 unit saja. Angka yang sangat kecil dibandingkan dengan Honda. Kesenjangan ini semakin terlihat melihat KTM secara grup. KTM termasuk Husqvarna dan GasGas mencatatkan penjualan sekitar 292 unit pada 2024, dengan brand KTM sendiri sekitar 202.000 unit. Sementara dalam periode terbaru, angka penjualan bahkan sempat berada di kisaran 200.000 unit per tahun akibat tekanan pasar. Artinya, secara volume, KTM masih berada jauh di bawah Honda meski lebih besar dari Ducati. Untuk Aprilia, skalanya bahkan lebih kecil lagi. Sebagai bagian dari Piaggio Group, Aprilia bermain di segmen performa tinggi dengan volume yang jauh lebih terbatas dibandingkan KTM, apalagi Honda. Dalam konteks ini, Aprilia dan Ducati sebenarnya berada di liga bisnis yang sama. Kecil secara volume, tapi kuat di sisi teknologi dan racing. Disinilah inti kekhawatiran para rival mulai terlihat jelas. MotoGP bukan hanya soal siapa yang tercepat hari ini, tapi siapa yang memiliki kapasitas untuk berkembang paling cepat dalam 2-3 tahun ke depan. Dan dalam hal ini, Honda adalah ancaman paling nyata. Ketika pabrikan lain harus berhitung secara ketat dalam investasi, karena bergantung pada puluhan ribu hingga ratusan ribu unit penjualan, Honda memiliki mesin uang dari jutaan unit yang terus berputar setiap tahun. Kondisi ini menciptakan potensi skenario yang sangat ditakuti. Jika Honda menemukan arah pengembangan yang tepat, maka mereka tidak hanya akan kembali kompetitif, tapi bisa langsung melompat jauh meninggalkan rival. Terlebih dalam sistem konsesi MotoGP saat ini. Honda justru mendapatkan keuntungan tambahan berupa kebebasan pengembangan mesin dan pengujian lebih luas dibandingkan pabrikan papan atas. Ini berarti mereka memiliki kombinasi langka, uang besar, ditambah kebebasan regulasi, ditambah potensi teknis. Di titik inilah wacana pembatasan anggaran mulai terasa seperti langkah antisipatif yang sangat spesifik.
Bukan untuk menghentikan dominasi saat ini, karena yang dominan saat ini adalah Ducati, melainkan untuk mencegah dominasi berikutnya sebelum itu terjadi. Dengan kata lain, ini bukan reaksi terhadap kekuatan Honda hari ini, tapi terhadap apa yang bisa mereka lakukan besok. Apalagi, kelemahan utama Honda saat ini bukan pada uang atau teknologi, melainkan pada arah pengembangan yang tidak konsisten sejak era Marc Marquez mulai terganggu oleh cederanya. Namun, ketika isu kedatangan pembalap referensi seperti Fabio Quartararo mulai muncul, alarm di pedok langsung berbunyi. Karena jika Honda sudah memiliki arah, maka kekuatan finansial mereka akan bekerja dengan maksimal. Dalam skenario ekstrim, tanpa pembatasan apapun, Honda bisa melakukan apa yang sulit dilakukan pabrikan lain. Menggelontorkan investasi besar dalam waktu singkat untuk mempercepat pengembangan secara agresif. Sementara Ducati, KTM, dan Aprilia harus menjaga keseimbangan antara bisnis dan balap. Honda bisa menjadikan MotoGP sebagai proyek strategis jangka panjang tanpa tekanan volume. Pada akhirnya, jika melihat data penjualan secara objektif, narasi sabotase halus ini tidak lagi terdengar berlebihan. Perbedaan skala bisnis yang sangat ekstrim membuat Honda menjadi satu-satunya entitas yang secara teoritis mampu mengubah peta persaingan secara drastis dalam waktu singkat. Dan ketika para rival mulai mendorong regulasi untuk membatasi pengeluaran, pertanyaan menjadi semakin tajam. Apakah ini demi keadilan kompetisi atau demi memastikan bahwa raksasa seperti Honda tidak pernah benar-benar bangkit sepenuhnya? Jika regulasi itu benar diterapkan, maka MotoGP akan memasuki era baru yang lebih terkendali. Namun jika tidak, sejarah mungkin akan terulang. Dan ketika Honda bangkit, mereka tidak hanya kembali, mereka akan mendominasi. Berita kedua, persaingan gelar juara dunia MotoGP musim ini tidak hanya berlangsung di lintasan, tapi juga merambah ke area yang lebih halus, data, strategi, dan psikologi tim. Dalam konteks ini, muncul satu dinamika menarik yang mulai diperbincangkan di pedok. Kemungkinan bahwa Marco Bezzecchi tidak akan sepenuhnya terbuka dalam berbagi data dengan rival terdekatnya Jorge Martin dalam perebutan gelar juara. Secara teknis, berbagi data antar pembalap dalam satu ekosistem pabrikan adalah hal yang lumrah. Bahkan menjadi salah satu kunci percepatan performa. Namun ketika perebutan gelar memasuki fase krusial, batas antara kerjasama dan kompetisi mulai menjadi kabur. Disinilah pendekatan personal setiap pembalap memainkan peran penting. Bezzecchi, yang kini tampil semakin matang dan konsisten, berada dalam posisi di mana setiap detail kecil bisa menentukan hasil akhir musim. Dalam situasi seperti ini, keterbukaan penuh bukan lagi kewajiban moral, melainkan pilihan strategis. Dengan nada bercanda yang mulai ramai diperbincangkan, muncul anggapan bahwa Bezzecchi bisa saja membangun tembok untuk melindungi datanya. Sebuah referensi yang mengingatkan pada dinamika legendaris antara Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo di masa lalu. Saat itu, hubungan internal tim berubah drastis dari kolaboratif menjadi rivalitas terbuka. Bahkan secara fisik dipisahkan untuk mencegah pertukaran informasi yang dianggap terlalu sensitif. Meski konteksnya berbeda, esensi dari situasi ini memiliki kemiripan yang kuat. Ketika dua pembalap berada di dalam jalur perebutan gelar yang sama, keunggulan sekecil apapun menjadi sangat berharga. Data telemetri, mulai dari titik pengereman, bukaan throttle, hingga manajemen ban bisa menjadi pembeda antara kemenangan dan kekalahan. Dalam kondisi seperti ini, keputusan untuk menahan sebagian informasi bukanlah bentuk ketidakprofesionalan, melainkan bagian dari permainan kompetitif di level tertinggi. Bagi Jorge Martin, situasi ini tentu menjadi tantangan tersendiri. Sebagai pembalap yang dikenal memiliki kecepatan alami dan adaptasi cepat, dia tetap membutuhkan referensi tambahan untuk menyempurnakan performanya di setiap seri. Jika akses terhadap data tertentu menjadi terbatas, maka dia harus mengandalkan insting dan timnya sendiri untuk mencari solusi. Hal ini bisa memperbesar tekanan, terutama dalam fase akhir musim yang biasanya sangat menentukan. Di sisi lain, langkah seperti ini jika benar terjadi, juga menunjukkan perubahan karakter Marco Bezzecchi sebagai pembalap. Dia tidak lagi sekedar talenta muda yang berkembang, tapi mulai berpikir layaknya kandidat juara dunia yang memahami pentingnya kontrol penuh terhadap setiap aspek performa. Pendekatan ini seringkali menjadi pembeda antara pembalap cepat dan pembalap juara. Dunia MotoGP modern memiliki sistem yang jauh lebih terstruktur dibandingkan era sebelumnya. Sehingga, tembok seperti era Rossi Lorenzo muncul dalam bentuk yang lebih halus, bukan sekedar pembatas fisik, tapi melalui pengelolaan informasi yang lebih selektif. Dan hal itu dikatakan Bezzecchi juga dengan nada yang bercanda, yang artinya itu adalah candaan khas Bezzecchi seperti biasanya. Tapi jika itu terjadi, maka ini akan menjadi tontonan yang menarik di MotoGP. Menurut teman-teman gimana? Akankah itu menjadi lebih seru? Berita ketiga,
Grand Prix Spanyol di sirkuit Jerez Angel Nieto tidak sekedar menjadi seri biasa dalam kalender MotoGP, melainkan berubah menjadi titik krusial bagi monster energi Yamaha MotoGP untuk mengejar ketertinggalan performa. Di tengah tekanan hasil yang belum memuaskan, Yamaha mengambil langkah agresif dengan memanfaatkan jatah wildcard, sebuah sinyal jelas bahwa mereka tidak ingin menunggu lebih lama untuk memperbaiki arah pengembangan motor. Langkah ini tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya frustasi Fabio Quartararo terhadap performa motor Yamaha yang belum mampu bersaing di barisan depan. Dalam beberapa seri awal musim, masalah mendasar seperti akselerasi, top speed hingga konsistensi mesin masih menjadi pekerjaan rumah besar. Bagi Quartararo yang pernah merasakan manisnya gelar juara dunia, kondisi ini tentu jauh dari ekspektasi. Nada kritik yang mulai terbuka dari pembalap asal Prancis tersebut seolah menjadi alarm keras bagi pabrikan Jepang itu untuk segera bertindak. Sebagai respon, Yamaha tidak hanya mengandalkan paket utama mereka, tapi juga menurunkan motor tambahan melalui wildcard yang akan dikendarai oleh Augusto Fernandez. Kehadiran motor eksternal ini bukan untuk mengejar hasil instan di balapan, melainkan sebagai laboratorium berjalan, guna mengumpulkan data sebanyak mungkin dalam kondisi balap sesungguhnya. Dengan waktu pengujian yang sangat terbatas di era modern MotoGP, strategi ini menjadi salah satu cara paling efektif untuk mempercepat pengembangan. Yang membuat langkah ini semakin penting adalah keberadaan tes pasca balapan di Jerez. Banyak pihak termasuk petinggi pabrikan lain menilai bahwa sesi tes ini justru memiliki nilai strategis yang lebih besar dibanding balapannya sendiri. Yamaha tampaknya memahami betul hal ini. Dengan membawa lebih banyak data sejak sesi latihan hingga balapan, mereka berharap bisa datang ke tes di hari Senin dengan arah pengembangan yang lebih jelas dan terstruktur. Situasi Yamaha saat ini memang berada dalam fase tekanan yang cukup kontras jika dibandingkan dengan rival seperti Aprilia Racing yang juga memanfaatkan wildcard. Jika Aprilia datang dengan kepercayaan diri tinggi berkat peningkatan performa dan beberapa seri terakhir dan seri awal MotoGP ini, Yamaha justru berada dalam fase membangun ulang. Peralihan konsep mesin termasuk eksplorasi konfigurasi baru belum sepenuhnya memberikan hasil yang diharapkan. Inilah yang membuat setiap lap di Jerez menjadi sangat berharga. Bagi Quartararo, kehadiran wildcard ini setidaknya memberikan harapan bahwa timnya benar-benar bergerak, bukan sekedar menunggu perubahan terjadi. Namun di sisi lain, ini juga menjadi ujian. Seberapa cepat Yamaha mampu menerjemahkan data menjadi peningkatan nyata di lintasan. Karena dalam kompetisi seketat MotoGP, waktu adalah segalanya, dan setiap keterlambatan berarti semakin tertinggal dari para rival. Pendekatan agresif Yamaha di Jerez bisa dibaca sebagai titik awal dari fase pengejaran besar yang akan mereka jalani sepanjang musim. Dalam kombinasi tekanan dari para pembalap utama dan urgensi dari sisi performa, pabrikan Jepang ini tampaknya tidak punya pilihan selain mempercepat seluruh proses pengembangan. Jika langkah ini berhasil, Jerez bisa dikenang sebagai titik balik. Namun jika tidak, maka frustasi yang dirasakan Fabio Quartararo berpotensi berubah menjadi krisis yang lebih dalam bagi Yamaha di musim ini.